Shalom, salam sade, salam Sabtu, salam weekend, salam koreksi ya. Semalam lumayan dia koreksi ke bawah ya, market. Tapi ya nggak usah takut, masih ini nanti kita bahas ya. Jadi semalam lumayan juga dia dropnya ya. Dan sekarang hari Sabtu ini saya buat video market cap drop 5,3% di 1,67 triliun ya. Volume nggak banyak drop ya, volume nggak drop, malah masih 0,02%. Volume masih di 101,6 billion ya. Dominance lumayan drop. Ini ya bagus sebenarnya, kalau koreksi gitu bagus sih, sehat buat altcoin gitu ya. Justru kita harap nanti altcoin dengan dominance yang drop gitu ya, altcoin kalau bisa disorong naik dulu sebelum nanti BTC disorong balik ke 48 atau retest lagi di 49 ya. Kemarin itu kan kena dia di 49, akhirnya drop balik ya. Dan tadi pagi nutupnya di 42,7 ya. Daily-nya nutup di 42,7. Ini fear and greed ya, people agak drop. Mungkin ada yang agak fear ya, tapi masih oke lah, posisi masih di greed di 63%. Kemarin kan masih sempat ke 73%, ini drop ke 63%, tapi masih great ya, oke. Ya karena masih kelihatan great karena volume juga nggak drop gitu ya, volume masih di 101 billion, masih mereka pada hold ini ya. Karena ya kadang ada yang tanya, wah ini apakah ETF-nya gagal? Masa udah di proof malah drop? Ya nggak juga, karena udah naik duluan gitu ya. Terus ini drop juga beberapa hal, bukan ada yang tanya karena perang, takut perang gitu ya, nggak juga sih. Kita bahas nanti. Ini BTC saya buat video posisi di 42.783 ya. ETH di 2.543, BNB di 296, Solana $91, XRP 57 sen ya. Ya agak rada koreksi lah ya. Cardano 54 sen, AVAX balik lagi ke 35, kemarin udah 39, ini 3561 ya. Ya agak drop balik dikit ya. Padahal semalam eventnya lumayan ini ngedukung gitu ya, PPI-nya drop ya, diperkirakan naik, justru dia PPI drop, core PPI-nya juga drop gitu ya, yang month over month, yes over yes, core-nya drop juga, indeks PPI month over month juga drop gitu, yang diperkirakan 0,1% justru drop minus 0,1% gitu. Ya sebenarnya itu bagus gitu, tapi karena semalam itu ternyata market buang ini ya. Yang pertama sebenarnya ini buangan dari Grayscale sendiri ya. Dia yang pertama dapat approval ETF spotnya, justru dari dia situ buangan. Karena apa? Buangan dari GBTC-nya, GBTC-nya yang sebelum ada ETF itu kan dia alternatifnya dia pakai ini GBTC ya, GBTC ya. Nah ini GBTC semua karena udah ETF-nya di approve, jadi yang GBTC ini semua lepas barang ya. Jadi buangan barang dari GBTC ini yang ngefek harga drop gitu ya. Harga drop tadi buangan sempat ke 41.400 atau 41.500.
tadi pagi ya. Tapi akhirnya dia mental balik, finally daily candle nutup di 42,7 gitu. Jadi itu yang sebenarnya peralihan, bukan perang. Ada yang wah perang ini kok itu tolong bahas gimana perang Amerika sama Inggris udah serang Yaman ya, serang Houthi. Enggak gimana. Kebetulan saya ada satu temen juga di Yaman, tadi pagi saya nelpon, saya gimana? Ya kena serang ya, titik-titik yang udah ditarget sih, yang titik-titik tempat persembunyian Houthi atau persenjataan gitu ya. Nggak terlalu gimana berita. Ya bukan itu gitu. Kalau dibilang karena perang kripto jatuh, justru kebalik gitu ya. Justru kalau perang ini efek kalau benar sejalan, kripto ini dianggap komoditi ya, aset, harusnya dia naik gitu. Karena kenapa? Perang ini yang ngefek sebenarnya emas naik, semalam emas naik gitu ya. Dari kemarin itu pas tembakan gitu, emas yang udah drop dengan ini tiba-tiba hijau balik, nutupnya plus balik gitu. Dari pas market Kamis malam itu kan. Nah, Jumat semalam justru tambah hijau lagi. Tadi malam sempat ke 1 ons goldnya itu ke 2055 gitu ya. Akhirnya finally dia nutup weekend ini tadi pagi di 2048 ya, hijau tebal ya, hijau tebal. Naik lebih dari $20 per ons goldnya ya, hijau tebal gitu. Nah itu kalau perang itu, kalau BTC dianggap aset ya, saving aset, harusnya ya dia ikut naik. Kalau katanya digital gold kan. Nah, kenapa dia drop? Kan perang dari ini efek dari serangan Inggris Amerika ke Yemen ya, karena peralihan ini GBTC mau dialihkan ke ETF ya, GBTC harus dibersihkan, harus buang dulu, lepas barang dulu gitu. Mereka nanti baru alihkan ke ETF lagi, serok balik gitu. Jadi nggak usah takut, ini nanti juga hijau balik kok ya, saya rasa. Jadi itu seharusnya alurnya begitu ya. Jadi ini buangan nyata dari Grayscale sendiri GBTC-nya ya, karena dia duluan Grayscale yang dapat approve ETF-nya gitu. Dan untuk saat ini yang holder terbesar untuk ininya market ETF-nya itu sementara Grayscale ya. Nah itu dia. Jadi bukan karena perang kau usah takut. Huru hara perang tetap ada, do not fear, jangan takut ya. Ini market masih up gitu ya. Kemarin ada kok ini apa udah habis up? Enggak, masih up, cuma ini masih harus koreksi sehat. Dia udah nendang ke 49 kemarin, nggak bisa tembus dari 49 ke 50, udah dia ke bawah dulu ya, sekalian dia buang barang. Nah ada yang serok di bawah lagi ya kan. Nah ambil balik lagi di 41, dia sempat buang ke semalam berapa, 41.500 atau 41.400 lebih kurang di sana ya, cepet mantul balik karena udah ada yang langsung serok nahan di situ ya, udah langsung akhirnya maka cepet nutup di 4 daily-nya, udah cepet dia mantul balik ke 427 kan daily nutupnya situ. Jadi posisi masih uptrend, justru kesempatan buat kalian yang pengen mau tambah muatan ini ya, atau yang mau swing gitu ya, tambah aja. Misalnya Pak Avalanche ya kan, yang udah kalian target gitu kan, bisa itu ya. Solana bisa juga untuk swing, udah drop ini di $91 ya kan. BNB juga boleh kalau mau swing gitu ya, banyak lah beberapa coin yang kalau udah kalian target yang mau kalian swing itu boleh gitu ya.
atau mau tambah muatan yang diinvest juga boleh gitu. Pas lagi ada diskon gini. Kemarin ada yang nanya itu masih hijau, ada yang tanya bisa masuk nggak? Saya bilang tunggu koreksi. Nah ini ada koreksi gini, ya udah yang pengen masuk aja gitu, ya. Mumpung ada koreksi atau yang mau tambah muatan lah atau yang mau swing gitu ya. Oke kok ini sesuai yang kalian ini, kalian cek juga dia punya ini ya. Kemarin gua helium gua masuk, gua lihat dia balik arah, udah gua langsung cut loss, rugi dikit kan. Untung gua cepet ambil inisiatif ya kan. Gua lempar balik ke ETC, ya lumayan lah di ETC gua dapat gitu ya. Padahal harusnya lebih dapat lagi karena ada rugi dikit di helium. Aku lihat loh ini balik arah nggak bener nih, kenceng. Udah CL timpa lagi ke ETC, ya dapatlah dikit gitu ya semalam. Kemudian kecepatan juga karena saya pikir udahlah mau tidur, saya ini dapat dikit, udahlah iseng-iseng. Nggak taunya bangun pagi lebih merah lagi, seharusnya dapat, tapi ya namanya rezeki, kita nggak pernah tahu rezeki kan. Ya udah dapat dikit ya udahlah ya, nggak ini. Karena saya semalam itu memang yakin agak dia bisa drop gitu. Cuma saya bilang saya lebih pilih nge-short semalam gitu ya. Tadi ada yang nanya algo gimana? Algo progress. Algo ada ini ya, progress terus. Terus juga beberapa hari lalu Algo ada kerjasama sama Hedera ya. Sama Hedera ada lakukan kerjasama gitu. Jadi Algo berusaha bangkit, satu hal yang positif gitu ya. Jadi santai aja. Mudah-mudahan kita harap dia berprogres terus ya Algo ya, dari kejadian kemarin itu. Setelah kena di list SEC, ditinggalin sama investor besarnya ya kan. Tapi kayaknya dibantu sama Hedera kayaknya. Wajar sih kalau Hedera bantu dia, sebab mereka sama-sama ini orang yang satu naungan, satu payung gitu ya. Ya seharusnya Algo dibantu, ditorong sama Hedera sih. Jadi bagus sih Algo ada progres gitu. Tinggal mudah-mudahan dia dapat investor besar lagi yang injek proyek dia gitu ya, biar dia lebih cepet ini. Ada progres untuk Algo. Oke, Hedera juga progres terus ya, yang pegang kabar harap sabar, tapi dia progres terus ya. Bagus. Ini ICP yang mau nambah muatan boleh juga, nih lagi agak diskon juga dia dikit di $12.46 ya kan. Bisa. Matic ya kan, Matic juga lumayan ada diskon ini. Polygon boleh kalian tambah muatan ya. Jadi begitu aja sih pembahasan di hari Sabtu ini ya, nggak usah takut. Dan sementara untuk market crypto nggak ngefek soal perang ya. Kalau ada yang tanya perang, kalau dia ngefek bukan drop, seharusnya justru BTC naik ya kan, sesuai emas kan naik gitu ya. Jadi seharusnya BTC harus ikut naik gitu. Nah mudah-mudahan setelah buangan GBTC ini ya, kalau udah clear jelas, nanti dia masukin balik ke ETF, dia harus belanja balik ya pasti. Atau Senin ini disorong balik gitu. Bagus sih, sebenarnya dia drop gitu juga bagus untuk BTC dominance, biar turun dulu, biar altcoin coba ngelawan ya kan. Nah altcoin biar dia agak ini, nah altcoin nggak terlalu ngaruh ini, dropnya nggak besar. Padahal kalau kita lihat dari buangan BTC ya, BTC buangannya itu total berapa persen? 7%-an dalam 24 jam ini. Biasanya kalau Bitcoin buangan 7%, altcoin juga kalau
bukan dominance-nya drop gitu ya, lumayan terkoreksi juga. Kalau 7% bisa aja di atas 15 sampai 20% itu biasanya altcoin. Tapi overall kalau kita lihat 5 sampai 10% gitu altcoin terkoreksi gitu ya. Ya, rata-rata gitu. Jadi nggak terlalu ini, ya mudah-mudahan dia bisa mantul balik. Mudah-mudahan sih Senin, saya rasa Senin ya, BTC disorong balik, juga altcoin ikut agak hijau balik gitu. Harap skenario-nya begitu sih ya. Jadi masih positif, kalau yang mau swing silakan ambil yang untuk target minggu-minggu depan ada event atau apa gitu kan, kayak AVAX kan tanggal 23 ada events gitu ya. Ya itu coba terus nextnya apa ya, kalian lihat lah ya, yang udah kalian cek, yang kalian target gitu, atau yang mau tambah muatan, tambah, nggak usah takut gitu ya. Ini masih ini kok ya, market belum ke arah ke bawah ya, masih saya rasa nanti di retest lagi, akan dicoba lagi ke 49 saya kira gitu nanti ya. Jadi let's see, nggak usah takut. Dan kalau efek dari serangan Inggris sama Amerika ke Yemen, harusnya BTC hijau seperti emas. Oke? Jadi itu aja. Salam Syah, Rio dari Tokyo. Have a nice weekend. Enjoy your weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.